Pemirsa, ratusan warga mengepung Polsek Mandailing Natal, Sumatera Utara. Mereka meminta petugas kepolisian tegas memproses hukum penganiayaan yang dilakukan oknum pegawai lapas kelas 2B Natal terhadap seorang pelajar. Ratusan warga dari berbagai desa di Kecamatan Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara mengepung Mapolsek. Masa ingin meminta kejelasan proses hukum salah seorang oknum pegawai lapas kelas 2B Natal yang diduga telah menganiaya pelajar berusia 15 tahun. Ucapkan terima kasih kepada masyarakat kami, mendukung, ya sangat mendukung, ya proses ini kita sudah tangani, tersangkanya sudah kita proses ya, udah. Tak puas, masa bahkan masuk ke sel tahanan untuk memastikan pelaku telah diamankan. Warga geram dengan ulah oknum pegawai lapas yang dengan sadis diduga menganiaya pelajar 15 tahun, SR, hanya lantaran mobil pelaku lecet akibat bersenggolan dengan becak sepeda yang dikendarai korban. Dari keterangan korban, ia sempat disekap pelaku di dalam mobilnya dan dipukuli. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, komplotan preman melakukan aksi pungli terhadap seorang perempuan tua di Medan, Sumatera Utara. Mereka meminta uang keamanan secara paksa kepada warga. Bukan apa, masa kita udah susah, udah mau apa, mau kasih duit lagi, kan nggak masuk akal, peraturan dari mana. Rekaman video ini menunjukkan aksi komplotan preman yang melakukan pungli terhadap seorang warga lansia di Kecamatan Medan, area Medan. Oh nggak bisa lah Pak, aku belum dapat kiriman. Komplotan preman ini memalak warga yang tengah merenovasi rumah. Video ini pun viral di sosial media. Berbekal rekaman video, polisi bergerak cepat mengamankan para pelaku. Dari pemeriksaan awal, modus pelaku adalah meminta uang secara paksa kepada warga dengan dalih uang keamanan. Apabila ada masyarakat yang merenovasi atau membangun, beliau meminta uang, ya. Tetapi pada saat itu ada salah satu ya ibu yang sudah tua yang merenovasi rumah, belum meminta, ya kebetulan tidak dikasih. Maka preman tersebut ya memaksa. Kini ketiga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Medan area. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Dugaan pungli juga terjadi di ibu kota. Belasan satpam diamankan polisi karena menghalangi warga memasukkan barang di perumahan Permata Buana Kembangan, Jakarta Barat. Diduga sang pemilik rumah belum membayar uang iuran renovasi rumah kepada RT dan RW setempat senilai jutaan rupiah. Rekaman CCTV ini memperlihatkan sejumlah satpam perumahan menghalangi mobil pick-up yang hendak menurunkan muatan di salah satu rumah warga. Pemilik rumah sempat bersitegang dengan para pelaku. Diduga belasan satpam ini melarang bongkar muat barang karena pemilik rumah belum membayar iuran renovasi senilai jutaan rupiah. Tanaman, sebetulnya hanya tanaman. Kemudian mobil sudah masuk sampai ke dalam carport di rumah saya, tapi dipaksa keluar oleh satpam yang sekitar ada 20 orang, didorong keluar, kemudian barangnya dirampas dan ditaruh di pos satpam. Jadi karena itu saya bikin laporan ke polisi bahwa terjadi perampasan, karena kan ya itu barang saya, rumah saya. Cuman anehnya satpam sampai bertindak sejauh itu, gitu, sampai berani memaksa mengeluarkan mengeluarkan mobil dengan mendorong mobil itu. Mendapat laporan, polisi langsung mengamankan belasan satpam ke Polres Jakarta Barat. Ya tentunya kita menyikapi dari laporan tersebut, kita langsung bersama tim Opsnal langsung menuju TKP dan memang benar kejadian itu ada. Terus kurang lebih 17 orang dari security dan chip kita amankan ke Polres untuk diklarifikasi. Ke-17 satpam ini akan dikenakan pasal 368 KUHP tentang perampasan serta pasal 335 KUHP tentang pemaksaan dengan ancaman. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 petugas lapas ditetapkan sebagai tersangka dalam kebakaran lapas kelas 1 A Tangerang usai gelar perkara. Meski sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka, namun penyidikan kebakaran yang menewaskan 49 warga binaan terus berjalan.
Polisi menetapkan 3 orang tersangka yang merupakan petugas lapas. Ketiganya berinisial RU, S, dan Y. Ketiganya memenuhi unsur pasal 359 KUHP yang menyebabkan kelalaian meninggalnya seseorang. Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat, menyebut bahwa penyidikan terkait kebakaran lapas kelas 1A Tangerang masih berlangsung. Polisi masih mengumpulkan alat bukti dan keterangan saksi ahli dari Universitas Indonesia dan Institut Pertanian Bogor untuk mencari sumber api dan waktu kebakaran. Perkara tadi pagi itu ada sementara ini 3 orang ditetapkan sebagai tersangka yang semuanya adalah petugas dari lapas. Sedangkan bentuk kealpaannya mungkin nanti tidak kita uraikan secara khusus karena ini merupakan materi daripada penyidikan. Lapas kelas 1A Tangerang terbakar pada Rabu 8 September dini hari. Kebakaran yang menghanguskan blok C2 ini menyebabkan 49 orang penghuni lapas meninggal dunia. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, Satreskrim Polres Goa Sulawesi Selatan hingga kini belum mengungkap hasil otopsi Dandi Saputra, korban yang diduga tewas akibat dianiaya ibu kandungnya untuk pesugihan. Makam Dandi Saputra dibongkar guna memastikan penyebab kematian korban. Makam Dandi Saputra di lingkungan Lembang Panai, Kelurahan Gantarang, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa Sulawesi Selatan ini dibongkar petugas dari tim forensik Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Petugas menggali makam korban karena diduga tewas akibat dianiaya orang tuanya. Ironis, korban diduga dianiaya hingga tewas lantaran dijadikan tumbal oleh orang tuanya. Penggalian makam guna memastikan dugaan korban tewas tidak wajar. Usai makam dibongkar, tim forensik langsung mengambil sampel pada jenazah korban untuk diotopsi. Dari tadi memang proses pembusukan itu kan sudah berjalan ya. Namun yang bisa saya sampaikan saja bahwa memang tanda-tanda tersangka itu ada. Cuman apa itu kan mungkin tidak mungkin saya ngomong di sini kan. Tapi kami itu menjadi informasi kepada teman-teman penyidik, sinkronkan juga dengan hasil lab kami. Ya pemirsa, apa saja yang ditemukan dari pembongkaran makam anak diduga korban pesugihan? Bergabung bersama kami melalui sambungan Skype ada AKP Bobi Rahman, Kasatreskrim Polres Goa. Selamat siang Pak Bobi. Selamat siang Pandi. Pak Bobi, apakah hasil otopsi sudah keluar saat ini? Untuk saat ini hasil otopsi masih menunggu dari pihak kedokteran forensik, kurang lebih 3 minggu hasilnya akan keluar. Oke, 3 minggu lagi. Tapi ada fakta-fakta apa yang ditemukan oleh pihak kepolisian setelah pembongkaran makam, Pak? Jadi kemarin sudah dilakukan ekshumasi dan otopsi terhadap jasad DS. Jadi sudah dilakukan kemarin oleh tim dokter bahwa ada beberapa kejanggalan, ditemukan tanda-tanda kekerasan. Tetapi hasil resminya kami masih menunggu dari dokter forensik. Tapi tanda-tanda kekerasannya itu seperti apa, Pak? Apakah misalnya tanda-tanda kekerasan dengan senjata tajam, luka lebam, atau ada persamaan dengan kekerasan yang dilakukan terhadap AP, adik Dandi ini? Jadi untuk kejadian itu berbeda Mas dengan AP dan ini karena waktunya juga kan berbeda. Waktu kematian DS itu AP juga kan 1 hari berselang kematian DS. Gitu. Oke, jadi belum bisa disimpulkan kekerasan seperti apa. Fakta apa lagi, Pak? Apakah ada keterangan dari orang tua korban terkait setelah dilakukan konfirmasi mungkin dengan penggalian yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Jadi kami dari pihak penyidik sudah memeriksa 9 orang saksi, termasuk kedua orang tua. Tetapi kami masih menunggu hasil dari otopsi. Nanti kami sinkronkan dengan hasil pemeriksaan saksi-saksi yang ada, kemudian dari tim penyidik akan melakukan gelar perkara. Baik, selain kekerasan yang belum bisa disimpulkan oleh pihak Anda, ada informasi juga bahwa almarhum Dandi ini juga sempat dipaksa meminum air dengan jumlah yang tidak wajar. Benar informasi tersebut, Pak?
dipaksa memakan garam, bukan air. Dipaksa? Jadi dari laporan polisi yang dilaporkan oleh pihak keluarga, jadi memang kronologinya dari pihak keluarga mengatakan bahwa Dandi ini sempat dimakankan garam oleh orang tuanya. Tetapi kami masih menunggu hasil dari otopsi. Apakah keterangan itu sinkron atau tidak. Oke, dipaksa memakan garam. Ini bagian dari ritual yang diduga dilakukan oleh orang tuanya atau apa Pak sebenarnya? Jadi untuk itunya kami belum bisa simpulkan, Mas. Jadi kami memisahkan antara ritual dengan adanya kejadian-kejadian yang pada saat di TKP. Oke, kami konfirmasi lagi hasil pemeriksaan kejiwaan orang tua korban belum keluar ya Pak ya? Untuk hasil observasi kepada kedua orang tua masih dilakukan oleh pihak RS Dadi di Makassar. Kami masih menunggu hasilnya, mudah-mudahan secepatnya keluar hasilnya sehingga bisa kita tentukan langkah-langkah selanjutnya. Tapi pada saat peristiwa ini atau pada saat diamankan, apakah memang ada tanda-tanda kelainan jiwa Pak sebenarnya? Jadi pihak penyidik tidak bisa menyimpulkan Mas tanpa adanya dari hasil observasi dari tim dokter rumah sakit RS Dadi di Makassar. Jadi nanti ahlinya yang akan memberikan keterangan terkait kejiwaan dari kedua orang tua. Kalau keterangan dari paman korban yang sudah diamankan juga dan kakek korban? Kalau paman korban itu ada pada saat terjadinya kekerasan terhadap AP. Tetapi kalau untuk kematian, paman korban tidak ada. Kematian Dandi. Oke, jadi belum ada keterkaitan untuk kematian almarhum Dandi ya, untuk paman dan kakek korban? Iya, nanti kami pisahkan antara kekerasan terhadap AP dan misteri kematian Dandi. Karena kejadiannya itu tidak satu waktu, karena berselang 1 hari ya. Baik. Kita akan tunggu, semoga nantinya akan lebih banyak lagi yang bisa kami gali dari pihak Anda. Terima kasih Pak Bobi Rahman untuk informasi Anda kepada kami. Selamat siang. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ini ada informasi terkait rombongan goes Wali Kota Malang, Jawa Timur, Sutiaji, beserta pegawai pemerintah Kota Malang, Jawa Timur diduga tidak berizin dan memaksa masuk kawasan pantai viral di media sosial. Padahal kawasan pantai Malang Selatan masih ditutup karena masa PPKM level 3. Inilah video amatir saat Satgas COVID-19 Kabupaten Malang dan sejumlah anggota kepolisian melarang rombongan goes pejabat Pemkot Malang masuk pantai. Insiden ini terjadi di Pantai Kondang Merak, Desa Sumberbening, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, Minggu siang. Rombongan goes pejabat Pemkot yang diikuti sekitar 50 orang ini dianggap melanggar PPKM. Karena kawasan Pantai Malang Selatan masih ditutup selama PPKM level 3. Dalam kegiatan goes, mobil dinas pun dibawa untuk keperluan mengangkut sepeda rombongan. Sementara Pemkot meminta maaf pada masyarakat atas kegaduhan yang terjadi dan mengaku akan bertanggung jawab jika diproses hukum. Antara Malang dan Kondang Merak memang cukup jauh, kemudian juga medan-medan di sana cukup menantang. Ini yang pada akhirnya butuh tempat loading sepeda untuk kembali ke Kota Malang. Inilah yang kemudian kemarin finishnya ada di sana. Maaf dan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya, di mana untuk selanjutnya kami pasti akan mengikuti alur proses yang nanti akan ditetapkan baik dari Polsek ataupun Polres setempat. Bupati Malang Sanusi angkat bicara terkait rombongan goes pejabat Pemkot Malang yang memaksa masuk ke Pantai Kondang Merak yang masih ditutup di masa PPKM level 3. Tidak ada pernah dan Forkopimda tidak pernah mengeluarkan izin untuk wisata itu dibuka. Dari Satgas apakah ada rekomendasi atau semacam dugaan pelanggaran Pak? Nah, itu polisi nanti yang menentukan. Itu nanti dilempar ke polisi semua Pak ya? Sudah tadi diserahkan ke kepolisian untuk mengusut tuntas. Sedangkan pihak kepolisian melakukan penyelidikan terkait pelanggaran aturan selama PPKM yang masih berlaku di wilayah Kabupaten Malang.
Itu masih kita dalamin, kenapa mereka bisa ada di dalam pantai itu. Apakah mereka memaksa atau kok ada kebijakan, ya kami masih belum monitor. Mencari informasi terkait kegiatan tersebut di lapangan. Jika memang hasil penyelidikannya sudah cukup, nanti kita akan lakukan pemanggilan-pemanggilan. Pihaknya akan segera melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang terlibat dalam acara tersebut. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah dan Saif Hajarani, iNews melaporkan. Pemirsa, pemilik toko emas di Bandung, Jawa Barat tewas saat melawan kawanan perampok. Selengkapnya usai jeda.